Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yani, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Cahya, alhamdulillah sehat. Gimana Pak Cahya? Sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat. Sibuk ya sekarang ya, Bu Yani? Ya, alhamdulillah. Luar biasa udah di penghujung semester, biasanya lebih di drill lagi nih buat belajar buat semesteran nanti. Pokoknya Gitu. pekerjaan kita itu ya ditambah dengan pekerjaan dari tugas-tugas CGP. Waduh, lumayan juga Iya, ya, Bu ya. bener-bener. Iya, bagi waktu lah ya Pak Cahya antara di sekolah dengan CGP. Ya, semoga aja berjalan dengan lancar, beriringan semuanya juga eh Amin. ya ini ya lancar lah semuanya gitu. Amin. Nah, berkaitan dengan tugas CGP ini, ngomong-ngomong, Bu Yani akan melakukan ini ya, supervisi ya sekarang ya? Iya betul Pak Cahya. Jadi ada tugas nih supervisi gitu kan. Jadi harus sering berlatih nih kayaknya saya. Gitu. Oh, iya. Sama siapa ini, Bu? Melakukan supervisi. Untuk supervisi ini saya sama Bu Lydia Pak Cahya. Jadi Bu Yani sebagai coach dan Bu Lydia sebagai coachee ya? Iya, saya sebagai coach, betul Bu Lydia aja sebagai coachee. Oke, nah kira-kira pada kesempatan ini Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih dalam coaching ini? Untuk kompetensi ini kan ada kehadiran penuh ya, terus kemudian ada mendengarkan dengan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kayaknya saya mau mengembangkan di bagian present atau hadir secara penuh nih kayaknya Pak Cahya. Saya mau di situ. Gitu. Saya mau mengembangkan di kehadiran penuh, betul kehadiran penuh. Nah, bagaimana nih penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Yang akan saya kembangkan di sini karena kan di sini kehadiran penuh, berarti di sini saya harus fokus gitu ya, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coachee. Jadi saya harus fokus, harus konsentrasi juga gitu ya, dalam hal-hal yang disampaikan oleh coachee gitu ya. Terus kemudian juga saya harus secara otomatis ini harus mampu menanggapi apa yang disampaikan oleh coachee gitu ya, dan tentunya juga dari saya menanggapi apa yang disampaikan oleh coachee juga saya harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya, karena dari kita bisa hadir secara penuh gitu ya Pak Cahya, berarti kan di sini kita menjadi fokus akan permasalahan yang dihadapi oleh coachee sehingga kita juga mampu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu sehingga akhirnya coachee bisa mampu mendapatkan solusi yang terbaik dalam permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu mungkin Pak Cahya. Oke, saya konfirmasi ulang ya. Jadi selain mampu untuk mengajukan pertanyaan berbobot, kita juga sebagai coach bisa menggali potensi yang ada pada diri si coach tersebut ya, Bu. Nah, kira-kira ini kan Betul. kita akan melakukan observasi nih terhadap Bu Lydia ini. Apa nih harapan dari Bu Yeni terhadap observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya dari supervisi ini, dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee tentunya akan mencari atau mendapatkan solusi yang terbaik gitu Pak Cahya. Jadi solusi yang terbaik dari masalah yang dihadapi oleh coachee, dan coachee di sini juga mampu menentukan rencana terbaik serta komitmen apa yang harus dilakukan ketika permasalahan yang akan dihadapi tersebut gitu ya. Mungkin seperti itu Pak Cahya. Oke, bagus sekali ya Bu. Saya doakan semoga observasinya atau supervisinya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Yeni ya. Iya, siap.
Makasih Pak Cahya. Amin amin Semangat, amin. Bu Yeni, semangat ya. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam, Bu Lid. Iya Bu Yen, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Lydia gimana nih hari ini kabarnya? Alhamdulillah juga baik Bu Yeni. Mohon maaf nih sebelumnya juga Bu Yeni. Sedang sibuk tidak? Enggak nih, kebetulan sedang jam kosong. Kenapa Bu Lid? Ada yang Alhamdulillah. mau diobrolin nih? Benar. Oh Iya gitu. nih. Iya maaf sebelumnya juga ya kalau misalkan mengganggu. Tapi saya bersyukur kalau beneran Bu Yeni ini sedang tidak sibuk. Nah, di sini saya mau minta waktunya Bu Yeni untuk ngobrol dengan saya sekiranya 10 sampai 15 menit lah Bu Yeni. Saya sedang merasa bingung, galau, dan tidak tahu nih mau mengungkapkan atau bertukar pikiran dengan siapa mengenai permasalahan saya ini. Oh, jadi nih Bu Lid ceritanya nih ngajak ngobrol, mau membicarakan permasalahan yang dihadapi sama Bu Lydia gitu ya. Betul. Permasalahan yang lagi dihadapi. Emang masalah apa sih Bu Lid? Kok kayaknya segalau itu Bu Lydia? Ini Bu Yen mengenai permasalahan pembelajaran saya di mapel geografi di kelas. Nah, di sini gimana ya saya ngungkapinnya? Bingung. Jadi saya pingin ngobrol benar-benar nih sama Bu Yeni. Siapa tahu dari sini saya menemukan solusi dari permasalahan saya dan bisa tercerahkan gitu untuk menindaklanjutinya nanti di kelas pada pembelajaran saya di geografi. Oh gitu. Tapi sebenarnya yang mau Bu Lydia ungkapkan di sini gitu, maksudnya yang bikin segalaunya Bu Lydia itu maksudnya anak gitu ya, maksudnya mereka kurang tertarik gitu atau gimana sih Bu Lydia maksudnya di sini? Iya Bu Yen, permasalahan saya ingin menyampaikan sesuatu hal nih dengan tujuan yang ingin mendapatkan solusinya, yaitu ketertarikan terhadap pembelajaran geografi khususnya di kelas nih. Anak-anak terlihat sekali kurang tertarik dalam pembelajaran saya ini. Bahkan mungkin di jam-jam terakhir mereka sangat sekali menunjukkan ketidaktertarikannya. Seperti itu Bu Yeni. Nah, kalau kata Bu Lydia di sini kurang tertarik, memang dari hal apa sih gitu bahwa Bu Lydia itu sampai bilang kalau anak-anak itu kurang tertarik sama pelajaran geografi gitu. Apa sih gitu hal-hal yang akhirnya Bu Lydia itu malah berkesimpulan bahwa anak tuh kurang tertarik gitu sama mata pelajaran geografi. Iya nih Bu Yen, menurut mereka kebetulan pembelajaran geografi sendiri itu kebanyakan pembelajaran yang kontekstual gitu kan, kebanyakan hafalan, terus teoritis seperti itu. Jadi mungkin mereka merasa bosan dalam belajar geografi. Terus kemudian juga di sini mungkin cara mengajar saya kali ya Bu Yen ya, yang masih mungkin monoton, terlalu banyak ceramah gitu kan, kurang melibatkan anak untuk interaktif seperti itu Bu Yen. Oh, jadi kalau saya mendengar nih dari keluh kesahnya Bu Lydia, berarti di sini satu menurut siswa mereka itu kurang tertarik karena mata pelajaran geografi itu banyak hafalan, gitu ya. Yang kedua dari cara mengajar, mungkin mereka bosan karena Bu Lydia monoton atau dominan gitu ya, kalau dari yang tadi Bu Lydia ungkapin gitu ya, seperti itu mungkin ya Bu Lydia ya? Iya betul Bu Yen. Oh iya sama satu lagi Bu Yen, Apa tuh? mengenai ini tes SNBT kan, kebetulan ini katanya sudah ditiadakan untuk mata pelajaran geografi dalam tesnya, sehingga salah satu penyebab juga setahu saya gitu ya, mereka itu jadi kurang serius gitu loh dalam pembelajarannya.
Nah, itu bagaimana ya berdasarkan yang tadi saya sampaikan, Bu Yen? Oh, berarti di sini menurut Bu Lydia juga selain tadi mata pelajaran nih, bukan mungkin karena bisa dari guru gitu ya cara mengajar. Terus kemudian mereka kurang tertarik karena mata pelajaran geo tuh banyak hafalan gitu. Dan yang ketiga berarti di sini kalau Bu Lydia bilang karena mapel geo sudah tidak ada gitu ya di SNBT, berarti anak jadi merasa mereka nggak ada tantangan gitu ya, nggak ada tantangan gitu. Jadi akhirnya mereka berimbas jadi kurang serius gitu ya dalam belajarnya. Seperti itu ya, Bu Lid? Iya betul Bu Yen, betul sekali. Nah, dulu kan Gitu. waktu masih ada mata pelajaran geografi yang diujikan dalam SMBT itu saya sangat merasakan sekali antusias siswa-siswa saya dalam pelajaran geografi itu sangat tinggi Bu Yen. Ketika saya mengajukan pertanyaan, banyak anak yang mengacukan tangan, bahkan bertanya balik mengenai pembelajarannya. Nah, untuk sekarang ini benar-benar sangat berbeda, Bu Yen. Sangat berbeda jauh dengan yang dulu itu yang pernah saya rasakan. Hmm, tapi Bu Lid nih ya, saya juga mau tanya nih, apa sih upaya yang sudah dilakukan sama Bu Lydia gitu ya supaya anak itu tertarik dalam belajar geografi gitu ya? Udah sudah melaksanakan upaya apa sih gitu maksudnya yang sehingga anak tuh tertarik gitu sama pelajaran geografi? Oh iya Bu Yen, ini saya teringat dulu pernah mencoba, tapi belum mungkin sering kali ya Bu Yen ya, karena terpatok mungkin materinya sendiri gitu kan. Beberapa saya sudah menerapkan model pembelajaran, strategi pembelajaran seperti discovery learning, problem based learning, maupun project based learning Bu Yen, dan kooperatif lainnya. Oh, sebenarnya luar biasa nih ya, Bu Lydia udah nyoba berbagai model pembelajaran gitu ya. Nah, menurut Bu Lydia nih, kira-kira selain daripada model pembelajaran, kira-kira ada nggak sih cara lain untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga mereka antusias lagi gitu dalam belajar geografi? Oke Bu Yen, apa ya Bu Yen ya? Oh mungkin gini kali ya Bu Yen ya, Apa? dengan melakukan perubahan dalam proses pembelajarannya menjadi lebih kreatif dan inovatif mungkin ya, bahkan mungkin berbasis teknologi untuk mengikuti perkembangan zaman kali ya Bu Yen ya, bisa Hmm. kali ya? Oke oke. Iya luar biasa sebenarnya ini hal-hal yang menurut Bu Lydia di sini yang bisa dilakukan gitu ya untuk meningkatkan antusias siswa dalam belajar. Nah, ketika Bu Lydia menghadapi permasalahan seperti itu, rencana apa kira-kira yang akan Bu Lydia lakukan nih supaya anak antusias gitu dalam belajar gitu. Jadi kan kalau yang tadi kan sebenarnya Bu Lydia udah berusaha nih, udah melakukan model pembelajaran ini, mempelajaran itu. Nah, sekarang kira-kira rencana apa nih ke depannya gitu ya, yang akan dilakukan Bu Lydia supaya anak-anak lebih tertarik, antusias dalam mempelajari geografi? Mungkin ini ya Bu Yen, saya akan membuat berbagai media pembelajaran, mungkin alat peraga juga gitu kan, ataupun video pembelajaran interaktif dan penggunaan game, bahkan mungkin disisipi dengan ice breaking supaya anak-anak ke depannya lebih aktif, lebih termotivasi, bahkan lebih tertarik dalam pembelajaran geografi. Wah, luar biasa rencana yang akan dilakukan sama Bu Lydia. Ada lagi nggak Bu Lydia kira-kira rencana selain daripada pembuatan media pembelajaran ataupun game serta ice breaking? Kira-kira ada lagi nggak sih yang akan dilakukan sama Bu Lydia ke depannya? Oke Bu Yen, mungkin selain itu saya bisa mengajak anak ya untuk studi lapangan langsung gitu kan, agar pembelajaran lebih kontekstual, dia real gitu kan, melihat di dunia nyatanya gitu kan, sehingga memberikan pengalaman bagi mereka gitu loh. Terus kalau memungkinkan juga, nanti saya akan berkolaborasi mungkin Bu Yen untuk memberikan apa ya, eh proses pembelajaran baru gitu dengan guru mapel lainnya. Seperti contoh dalam pelajaran keanekaragaman hayati,
kan ada di geografi, nah di biologi juga ada. Nah mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru biologi seperti itu Bu Yen. Oh iya ya, berarti di sini bisa melibatkan guru lain juga ya. Bahkan di sini kalau lihat rencananya Bu Lydia mengajak anak studi lapangan, jadi anak jadi bisa refreshing juga ya Bu Lydia ya. Ah, Iya, keren jadi banget nih menyenangkan kan ya Bu iya Yen? betul betul, menyenangkan benar. Jadi anak seneng ya, refresh juga ya Bu Lydia. Wah luar biasa nih Bu Lid rencananya. Nah, kapan nih rencananya tersebut akan dilaksanakan Bu Lid? Nih rencana saya ini kebetulan saya akan lakukan secepat mungkin Bu Yen. Insya Allah kurang lebihnya minggu depan akan saya lakukan dan saya terapkan. Karena ya tadi saya ingin cepat-cepat berimbas baik kepada murid-murid saya supaya tidak tertinggal juga materi pembelajarannya seperti itu Bu Yen. Betul betul ya, lebih cepat lebih baik ya, gitu ya. Betul, ya. Lalu bagaimana nih komitmen Bu Lydia terhadap rencana yang tadi sudah disampaikan? Bagaimana nih komitmennya? Nah, untuk komitmen saya terhadap rencana tersebut, ini jujur ya Bu Yen gitu, pasti saya butuh banget merencanakan gitu kan, perencanaan awal dari rencana pembelajaran ataupun modul ajar yang mendukung keterlaksanaan pembelajaran tersebut gitu. Sehingga pembelajarannya bisa menyenangkan di kelas dan kemudian saya juga bisa dapat memfasilitasi kebutuhan belajar murid sesuai dengan minat dan gaya mereka masing-masing seperti itu. Betul ya. Jadi salah satu komitmen yang akan dilaksanakan Bu Lydia yaitu salah satunya ya kita ketika kita akan mengeksekusi di sini akan membuat RPP ya atau modul ajar. Nah, Bu Lid dari rencana kemudian komitmennya Bu Lydia lalu dukungan apa sih yang Bu Lydia butuhkan nih supaya rencana serta komitmen yang Bu Lydia sudah buat itu terelasi dengan lancar gitu Bu Lid. Dukungan apa nih yang Bu Lydia butuhkan? Oke, rencana saya akan terrealisasikan dengan baik Bu Yen. Pasti sekali butuh support system ya gitu kan. Khususnya di sini saya membutuhkan sekali support dari teman-teman sejawat gitu kan. Untuk saling bertukar pengalaman, pikiran mengenai mungkin berbagai praktik baik mereka mengenai pembelajaran mereka di kelas agar pembelajaran itu menyenangkan dan memotivasi serta akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar murid-murid seperti itu. Oke, sip. Nah, dari yang sudah kita obrolin nih dari tadi ya, eh eh, kira-kira apa nih yang Bu Lydia dapatkan dari percakapan kita kali ini nih? Oke Bu Yen, alhamdulillah sekali dari percakapan yang tadi saya sudah lakukan dengan Bu Yen nih. Saya di sini mendapatkan ide-ide baru gitu kan, solusi-solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, yang sebelumnya saya tadi bingung. Nah, dari pertanyaan Bu Yen nih, akhirnya mengarahkan saya, bahkan mencerahkan saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Seperti itu Bu Yen. Oke, alhamdulillah ya kalau seandainya dari percakapan tersebut mampu memberikan pencerahan atau solusi yang terbaik yang dapat dilakukan oleh Bu Lydia. Alhamdulillah ya. Semoga apa yang direncanakan sama Bu Lydia berjalan dengan lancar, kemudian nanti juga terhadap pembelajaran geografi meningkat ya Bu Lydia ya. Amin ya Bu Yen. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu Yeni gitu kan telah meluangkan waktunya untuk saya. Nah, kebetulan saya sudah masuk Bu Yen jam pelajarannya. Nah, di sini kapan-kapan nanti kita sharing lagi ya Bu Yeni ya. Oke, siap dengan senang hati gitu. Ya, Oke. terima kasih Bu Yeni. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan Bu Yeni. Ya, gimana Bu Yeni perasaannya setelah melaksanakan supervisi dengan Bu Lydia ini? Luar biasa Pak Cahya. Jadi di sini saya sebagai sebagai coach di sini tentunya saya menjadi mendapatkan pengalaman baru gitu ya, bagaimana saya menjadi coach gitu kan, yang mampu
membersamai mungkin ya, membersamai atau bekerja sama, bukan juga bekerja sama sih, tapi lebih kepada di sini mampu menemukan solusi terbaik yang dihadapi oleh koci. Seperti itu mungkin Pak Cahya. Jadi di sini saya mendapatkan hal-hal atau pengalaman baru bagaimana saya menjadi coach gitu Pak Cahya. Keren ya, jadi si coachingnya bisa menemukan solusinya sendiri ya dengan Betul, betul. pertanyaan Bu Yeni tadi yang telah dia lakukan. Nah, kemudian Iya. bagaimana nih Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi nih? Iya, kalau saya melihat dari hasil supervisi yang sudah saya lakukan terhadap Bu Lydia, sudah berjalan baik, namun ada hal-hal yang mungkin saya rasa masih ada kurangnya Pak Cahya. Seperti itu. Apa nih? Apa nih kurangnya itu apa nih? Apa yang membuat Kurangnya di sini, saya kan berharap bahwa di sini untuk dikembangkan itu kan adanya secara present gitu ya, kehadiran secara penuh di situ. Mungkin hal ada yang kurang itu bagaimana saya menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Jadi indikator-indikator yang mungkin akan mengarahkan terhadap suatu solusi yang akan dicari oleh coach itu di sini agak apa ya? Ada sedikit saya rasa ada merasakan rasa kurang gitu Pak Cahya gitu ya. Entah mungkin dari segi ketika mengajukan pertanyaan, mungkin dari mengajukan pertanyaan inilah yang mungkin akhirnya dirasakan ada sesuatu yang kurang gitu, sehingga untuk indikator yang dihadapi oleh coach serta kemudian solusinya pun mungkin ada masih yang ada rasa yang kurang gitu Cahya, seperti itu. Oke, jadi masih ada yang kurang ya. Ya betul. Nah, Bu, sekarang boleh nggak saya izin gitu ya? Boleh tidak saya menyampaikan hasil pengamatan saya nih? Boleh Pak Cahya, gimana Oke, tuh? Boleh gini betul. ya. Setelah saya Ya. tadi melihat percakapan Bu Lydia sama Bu Yeni, ternyata memang pada saat mengamati tadi, saya itu Ya. Bu Yeni memang sudah melakukan present atau kesadaran penuh gitu ya, hadir sepenuh hati gitu ya, memang udah dilakukan. Cuman memang sama dengan apa yang Bu Yeni rasakan tadi ya, bahwa memang kekurangannya itu masih belum sepenuhnya gitu ya, masih belum memiliki present yang sepenuhnya gitu ya. Maksudnya itu pada saat sesi coaching dengan Bu Lydia, berarti antara yang saya amati dengan yang dirasakan oleh Bu Yeni itu relate banget gitu Bu. Jadi sama, memang tadi yang dirasakan Bu Yeni memang seperti itu, kemudian juga yang saya amati memang demikian. Bagaimana ini pendapat Ibu mengenai hal ini? Ya betul Pak Cahya, saya juga merasakan seperti itu karena memang menurut saya juga ketika mungkin dari kehadiran penuh gitu ya, terkadang memang saya sudah berusaha gitu untuk sepenuh hati saya memfokuskan diri terhadap coach, tapi terkadang ada mungkin sedikit hal-hal yang mungkin kadang-kadang mengganggu gitu ya, tapi saya mencoba kembali untuk fokus gitu apa yang diungkapkan oleh coach, sehingga dari saya berusaha untuk memfokuskan tersebut dan alhamdulillah ternyata coach itu pun mampu menggali solusi gitu Pak Cahya, solusi yang memang yang harus didapatkan ketika menghadapi permasalahan tersebut. Jadi menurut saya memang saya merasa agak belum sepenuh hati, bukan belum sepenuh hati ya Pak Cahya, mungkin ketika kita membuat suatu range gitu ya, berapa nih kehadiran saya rasa sih saya berada di antara 8,5 lah ya Pak Cahya ya gitu ya, 8,5 gitu ya tapi saya berusaha fokus. Betul menurut saya gitu ya, tapi di sini saya juga untuk masih berusaha gitu, dan menurut saya juga di sini ada tingkat keberhasilannya di mana coach pun ternyata saya mampu gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya juga ajukan,
sehingga solusi dapat ditemukan oleh coach sendiri, seperti itu Pak Cahya. Oke, jadi kalau menurut Ibu 8,5, kalau menurut saya sih udah udah lebih tinggi dari itu ya. Soalnya si coachnya juga tadi udah tergali potensinya. Dia menemukan juga solusinya harus ngapain gitu ya. Kemudian Bu nih ya, untuk tindakan selanjutnya nih, apa nih yang akan lakukan untuk memperbaiki kekurangan yang tadi? Oke, mungkin saya kan tadi saya juga pengen mengembangkan kesadaran penuh saya ya, kehadiran penuh atau present. Di sini saya akan berlatih bagaimana saya memfokuskan terhadap sesuatu, gitu ya. Bisa melalui mungkin teknik stop, terus kemudian saya juga akan terus berlatih bagaimana menjadi coach yang baik, terus kemudian saya juga akan terus berlatih coaching gitu ya, baik dengan rekan sejawat ataupun bisa saja dengan siswa. Jadi dengan seringnya saya berlatih itu kan akhirnya juga membuat saya juga nantinya akan menjadi lebih baik lagi gitu Pak Cahya, seperti itu mungkin. Jadi latihan terus berlatih, kemudian juga belajar juga dari orang lain yang mungkin bagaimana sih menjadi coach yang baik, bagaimana sih coaching yang baik yang mungkin mampu mengembangkan percakapan tersebut, salah satunya menggunakan alur tirta gitu. Jadi dari coaching tersebut saya mampu menggali potensi yang dimiliki, baik nanti ketika saya coaching terhadap siswa ataupun mungkin coaching tersebut saya aplikasikan terhadap teman sejawat yang memang dirasa mereka butuh teman untuk berbagi, teman untuk berdiskusi, untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Mungkin seperti itu Pak Cahya. Oke, bagus sekali ya rencana tindak lanjutnya sama rekan sejawat, mau latihan berlebih gitu ya untuk lebih mahir lagi dalam melakukan sesi coaching gitu ya Bu. Nah sekarang sebagai penutup nih ya Bu, apa nih yang Ibu dapat dari proses ini? Apa nih? Yang saya dapat dari proses ini yang pastinya coaching ini mampu melatih kita gitu ya, bagaimana untuk menggali potensi, terus kemudian juga bagaimana berkomunikasi yang baik tanpa menggurui gitu ya. Kita bersama-sama berdiskusi, memusyawarahkan atas permasalahan sehingga kita akan mencari solusi yang terbaik gitu Pak Cahya. Oke, terima kasih Bu Yeni atas waktunya. Sama-sama Pak Cahya. Oke, sampai ketemu lagi di sesi coaching berikutnya ya. Siap, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.